Coba deh bayangin ada satu masa di mana cengkeh dan pala harganya jauh lebih mahal dibanding emas murni. Gara-gara rempah ini, raja-raja Eropa rela mengeluarkan uang setumpuk gunung dan para pelaut nekat melewati samudera yang bahkan belum ada di peta. Mungkin buat kita sekarang cengkeh itu cuma bumbu dapur biasa, tapi abad ke-15 sampai ke-16 rempah-rempah adalah emas hijau paling dicari, dan salah satu bangsa yang paling nekat untuk mencari rempah-rempah ini adalah Spanyol. Semuanya berawal dari tahun 1453 pas kota Konstantinopel yang jadi pusat perdagangan dunia jatuh ke tangan Kesultanan Mustamiyah. Efeknya parah banget, jalur perdagangan rempah ke Eropa langsung ditutup total, pasokan langka, harga meroket gila-gilaan, dan bangsa Eropa langsung pusing karena butuh rempah buat pengawet makanan dan obat-obatan. Di tahun 1519, Raja Spanyol mengutus kapten bernama Ferdinand Magellan buat menemui jalur ke Asia lewat arah barat. Perjalanan mereka ini benar-benar definisi penderitaan. Mereka harus menyeberangi Samudra Atlantik, melewati selatan berbahaya di ujung Amerika Selatan, sampai masuk ke Samudra Pasifik. Di Pasifik, mereka berlayar berbulan-bulan tanpa menemui daratan. Makanan busuk, air bersih habis, bahkan anak buah Magellan banyak yang kena penyakit sariawan akut, sampai terpaksa makan kulit sabuk kapal. Maret 1521, mereka akhirnya mendarat di Filipina, tapi apesnya Magellan malah tewas di dalam konflik lokal lawan pasukan Lapu-Lapu. Kepemimpinan armada akhirnya diambil alih sama Kapten Juan Sebastian Elcano. Di bawah kepemimpinan Elcano, sisa armada Spanyol lanjut berlayar ke selatan, dan akhirnya pada 8 November 1521, kapal Spanyol resmi mendarat di Kepulauan Maluku, tepatnya di Pulau Tidore. Kedatangan Spanyol di Tidore disambut hangat sama Sultan Tidore. Kenapa? Karena saat itu Tidore lagi bersaing ketat sama kerajaan Ternate. Nah, Ternate sendiri ternyata sudah bersekutu sama Portugis sejak tahun 1512. Masuknya Spanyol ke Tidore makin memanaskan persaingan. Portugis yang ada di Ternate ngamuk dan nuding Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Pertempuran kecil pun sempat pecah di perairan Maluku antara Spanyol Tidore lawan Portugis Ternate. Sadar kalau perang cuma bikin rugi, Spanyol dan Portugis akhirnya duduk bareng lagi di meja perundingan. Tahun 1529 ditandatanganilah perjanjian Saragossa. Isinya, Spanyol wajib angkat kaki dari Maluku dan dialihkan buat fokus menguasai Filipina. Sedangkan Portugis tetap memegang monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Meskipun Spanyol cuma bertahan sekitar 8 tahun di Indonesia, dari 1521 sampai 1529, kedatangan mereka punya dampak penting banget. Pertama, ekspedisi Magellan dan Elcano berhasil membuktikan secara nyata kalau bumi itu bulat, karena mereka berangkat ke arah barat dan pulang lewat timur. Kedua, peristiwa ini membuktikan betapa bernilainya Maluku di mata dunia gara-gara rempah-rempahnya. Dan ketiga, ini jadi awal mula politik adu domba bangsa Eropa pada kerajaan lokal. Oke teman-teman, itu dia kisah singkat kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Semoga penjelasan ini bantu tugas sejarah kalian selesai ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.